dia duluan ustazah, kenapa? Udah sakit-sakitan? Belum tentu. Banyak suami istri, istrinya sakit lama, suami duluan yang meninggal dunia. Betul Pak? Ada yang suaminya sakit lama, bahkan lebih tua, bininya duluan yang meninggal. Berapa banyak yang meninggal dunia, anaknya dulu baru orang tuanya. Jadi nggak mesti tua, nggak mesti sakit. Padahal Bu, kadang-kadang kita suka lalai ya dengan umur. Padahal utusan kematian udah sampai. Apa utusan kematian? Rasulul Maut. Utusan kematian itu ada, udah sampai. Apa diantaranya? Coba kita lihat. Dulu rambut kita hitam pekat. Sekarang warnanya apa? Pak, warnanya apa Pak? Pak. Kalau ibu-ibu nggak kelihatan nih, bapak-bapak nggak bisa ngaku masih hitam kok ustazah. Berubah. Itu di antara Rasul Maut, utusan kematian, ngingetin kita. Kemudian apa lagi? Coba lihat matanya. Matanya dulu ngeliat duit kayaknya terang banget gitu. Kalau sekarang lihat duit gimana? Oh masih terang. Lain ya kalau ngeliat terang ya. Kalau ngeliat suami kayaknya udah agak-agak buram gitu. Kita cari suami di mana, nggak kelihatan, dipanggil, ayah, bapak kemana sih? Padahal suami di depan mukanya. Padahal suami ada deket di situ. Tapi kadang-kadang kalau ngeliat duit matanya langsung hijau. Bukan orang sini, orang Rawamangun. Mata sudah mulai kurang. Apalagi Bu? Gigi. Kalau nih yang di depan-depan nih giginya masih gigi susu nih. Ini yang cantik-cantik, ini yang soleh-soleha, anak-anak kita ini giginya masih gigi susu. Dia akan terlepas, ganti dengan gigi yang baru. Kalau yang belakang udah copot, kagak ada gantinya lagi. Akhirnya bolong. Betul? Ada yang ditutupin. Itu Rasulullah. Belum lagi dekul. Beberapa kali putar posisi tadi Bu. Kalau yang duduk di kursi aman, yang sila nih selonjoran, nggak apa-apa. Namanya juga ibu-ibu Lolita, lolos 50 tahun. Alhamdulillah. Rasul Maut sudah sampai kepada kita. Jamaah sekalian, dalam Islam usia yang harus diperhatikan itu bukan usia ketika sudah udur, bukan usia 50 tahun ke atas, tapi usia arba'ina sana, 40 tahun. Ketika seseorang sudah berusia 40 tahun, maka baginda Rasul menyampaikan, kurang-kurangin lalainya. Ketika seseorang sudah usia 40 tahun, maka kurang-kurangin lalainya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kurangin makan, banyakin puasa. Bu, orang kalau udah umur 40 tahun ke atas, kurangin makan, banyakin puasa. Kata ibu-ibu, emang ustazah kalau udah umur begini makan kayaknya udah gak kuat, banyak-banyak ya. Makan daging takut kolesterol, makan banyak takut begal. Ini makan nggak kuat makan daging sebab emang perutnya nggak kuat apa giginya yang nggak kuat? Giginya udah nggak kuat gitu makan daging. Jadi yang pertama jamaah sekalian, di usia 40 baginda Rasul menganjurkan kurangin makan, kurangin porsi makan, akan tetapi perbanyak puasa. Sumu tasihu, karena usia 40 tahun ke atas udah banyak banget mulai penyakitnya. Tapi ketika berpuasa, paling nggak puasa sunnah, insya Allah puasalah kalian, kata Nabi, tasihu, nanti kalian akan jadi sehat, insya Allah. Nih Bu, bulan Muharram adalah bulan yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Hari ini ada yang puasa? Alhamdulillah. Ya belum ustazah, udah ketemu lontong 3 tadi. Mau puasa lupa, ya udah ada besok.
Besok ini nggak bisa ustazah, ada yang undang kondangan. Ya udah besoknya lagi. Besoknya juga nggak bisa ustazah, ada reunian. Bulan Muharram sebisa mungkin kita memperbanyak puasa. Kenapa? Amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika di bulan Muharram adalah berpuasa. Bu, puasa. Ya, niatin. Bulan Muharram ini bulan yang kalau kita puasa bukan hanya sehat, tapi insya Allah bikin berkah, bikin sehat, insya Allah bikin banyak pahala. Nabi SAW kalau masuk di bulan Muharram luar biasa, sangat banyak puasanya. Jadi bulan Muharram ini niatin untuk kita berpuasa. Untuk apa? Memuliakan bulan yang mulia. Kan bulan Muharram diantara min ashhuril hurum, diantara bulan-bulan yang mulia. Ayo bismillah kita niatin puasa. Ya, mana yang lebih afdol? Puasa mana? 10 hari pertama di bulan Muharram. Sekarang tanggal 1 lupa, ya udah ambil di 10 hari pertama. Bisa besok, bisa lusa, terus sampai tanggal 10. Kalau bisa semua itu, sepanjang 10 itu kita berpuasa. Ya. Tapi kalau masih punya suami, jangan lupa izin dulu sama suaminya. Kalau udah nggak punya suami gimana ustazah? Ya nggak usah izin sama suami orang juga. Udah nggak usah. Ya bu ya. Bu geli banget bu. Jalan aja gitu. Kenapa harus izin ustazah? Takut begitu kita sedang puasa, besok suami pengen hajat, punya hajat. Makanya izin sama suami, ayah besok saya mau puasa ya. Kalau kita bilang sama suami, emang besok ada apa? Bulan Muharram ayah, bulan mulia untuk memperbanyak puasa. Suami jadi ikut berpuasa, kita dapat 2 pahala. Kitanya puasa, suami pun berpuasa, dua-duanya dapat pahala. Puasa kita dan puasa suami. Jangan begitu udah ngajak suami, ayah puasa yuk besok amalnya banyak. Oke, kata suaminya. Begitu puasa besok suami, kata kita, ayah aja yang puasa, yang penting saya udah dapat pahala. Jangan sekalian, ya izin sama suami. Ayah besok aku mau puasa ya. Jangan dulu deh, jangan besok. Kenapa? Soalnya besok ayah mau ngajak ngobrol siang-siang. Bu, gak usah dibahas panjang-panjang, banyak bocah. Tapi kayaknya udah pada paham semua. Kata bapak, bengong, kapan saya ajak ngobrol? Ya, jangan sekalian perbanyak puasa. Nah itu diantaranya. Kemudian yang kedua, diantara usia yang sudah lewat dari 40 tahun, yang kedua adalah kurangin tidur, banyakin bangun malam. Kurangin tidur. Hawanya ngantuk, kebanyakan makan gula. Ya, jangan sekalian emang ngantuk. Ya, biasanya ngantuk. Ini apalagi jam-jam segini nih, atau di tempat yang begini nyamannya, angin sepoi. Ya, mata merem-melek gitu. Tapi ternyata jamaah sekalian, kurangin tidur, perbanyak sholat malam. Jamaah sekalian, di antara hajat yang banyak kita ini, waktu yang mustajab adalah di sepertiga malam terakhir. Karena itu kita niat yuk bismillah untuk kita senantiasa menghidupkan malam dengan qiyamul lail, insya Allah. Gak usah dari jam 1 juga, gak usah dari jam 2 juga, cukup jam 3 bangun saya rasa cukup. Ya, setengah 4 pun oke, masih aman. Jam 4 aja masih bisa bu. Ibu bangun jam 4, bisa dapat sholat sunat 4 rakaat, bisa berdoa sambil nungguin subuh. Insya Allah setiap hari kita menghidupkan malam dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa orang yang istiqomah sholat malam, Allah akan angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bangun malam. Yang ketiga, bu, kurangin ngomong yang nggak jelas, kurangin ngobrol, kurangin bahasa atau bicara yang nggak penting, tapi perbanyak zikir. Perempuan itu bicaranya 3 kali lipat dibanding kaum bapak. Terbukti. Nih ibu dari tadi saya liatin sebelah sini ngomong, bapak diem. Ya, nggak tahu apakah sedang menyimak, apakah ngantuk sih, nggak tahu itu. Ya. Tapi memang survei membuktikan laki-laki 7.000 kata sehari, perempuan 21.000 kata sehari. Makanya
Makanya kalau kita lagi WA-an sama suami, ayah saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, jawaban suami cuma oke. Nggak usah heran, bukan cuma suami kita, semuanya hampir begitu. Ayah saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Suami cuma ngasih balasan huruf Y. Pak, besok-besok jangan pelit-pelit amat Pak kalau balas WA Pak. Kesian di sini udah banyak banget ketikannya. Tapi memang begitu kodratnya, ya. Nah, jadi jamaah sekalian, kurangin bicaranya, habisin kuota bicara dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Ini bulan Muharram, yuk kita perbaiki, kita rubah, kita tingkatkan. Bismillah, perbanyak berzikir. Insya Allah. Mana lagi yang berikutnya? Kurangin Bu mewah-mewahannya, kurangin berfoya-foyanya, udahlah banyakin sedekah aja. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah, hakikatnya itu adalah simpanan kita untuk menuju akhirat. Ya, hari ini kita lihat, memberikan kebahagiaan kepada anak-anak istimewa, insya Allah itu adalah pekerjaan atau sebuah amalan yang baik. Bulan Muharram ini begitu banyak orang yang menyantuni anak yatim. Tapi jamaah sekalian, satu hal yang diperhatikan, mereka makannya bukan cuma di bulan Muharram. Mereka setiap hari selama setahun makan. Jadi kadang-kadang santunan ini cuma bulan Muharram doang. Bukan orang Rawamangun, bukan. Orang sono. Lagi di sini sekarang orangnya. Memang bulan Muharram adalah bulan istimewa untuk anak-anak yatim. Tapi kita ingat, di antara santunan yang terbaik, rumah yang terbaik yang di dalamnya kita ada orang yang, rumah terbaik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Dan ketika harta yang terbaik adalah harta yang kita keluarkan untuk bersedekah, memberi, membahagiakan anak-anak yatim. Bukan cuma bulan Muharram, tapi setiap bulannya. Insya Allah, mana kosomalun min sodakoh, nggak akan habis harta yang akan disedekahkan. Bal yasdad, nambah lagi. Ya, ini bulan Muharram, alhamdulillah ada yang sudah ikutan. Tadi para donatur sudah ikut membagi. Insya Allah duit yang dikeluarin nggak bakal habis. Boleh angkat tangan, sampaikan kepada saya, siapa orang di atas muka bumi ini yang banyak sedekah bangkrut usahanya? Ada? Nggak ada. Justru semakin banyak dia sedekah, semakin maju usahanya. Jadi kalau ibu ngerasa nih, kenapa ya, kok kayaknya saya ini usaha kok ya gagal terus, kok kayaknya badan saya kok kayaknya sakit terus, ya bukan berarti saya menuduh. Kita sambil introspeksi, muhasabah. Khawatirnya ada sesuatu hak orang yang ada pada kita, makanya biar senang sedekah. Bu, ini pagi ada 2 malaikat nih Bu. Ibu lihat nggak? Sama saya lihat. Cuma dalam satu riwayat, setiap pagi turun 2 malaikat. Ini saya sering sampaikan. Saya pun sekarang sedang live, mudah-mudahan yang mendengarkan gak bosan, dan yang sudah menyimak juga insya Allah bisa sama-sama kita mengamalkan. Jamaah sekalian, setiap pagi ada turun 2 malaikat. Ini hari ini masih pagi, turun 2 malaikat. 2 malaikat berbeda doanya. Kalau ada seseorang yang sudah berinfak, bersodakoh, menggembirakan orang lain, malaikat pertama berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, hambamu sudah bersedekah, hambamu sudah berinfak, maka balaslah dengan balasan yang berlipat ganda. Hari ini kita udah keluarin sedekah, apapun bentuknya, uang, makanan, ya, insya Allah nanti langsung dibalas, diganti sama Allah. Sebab yang doa adalah malaikat. Tapi kalau pagi belum sedekah, ditungguin sampai ntar siang. Siang belum juga, ditunggu sampai ntar sore. Sampai malam pun enggak, maka malaikat kedua yang berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hari ini dia belum bersedekah, maka berikanlah kerugian, kehancuran dalam kehidupannya. Naudzubillah. Karena itu jamaah sekalian, yuk bismillah. Momentum pergantian tahun ini, bertambahnya angka usia tapi kurang jatah hidup, itu sedekah adalah bekal kita menuju ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang udah di dalam kubur pengen bangun lagi, pengen bangkit lagi karena cuma pengen sedekah. Ibu boleh sedekah niat pahala buat orang tua, buat suami yang sudah meninggal dunia, silakan. Jadi kurangin melakukan atau membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, berfoya-foya. Tapi Ustazah, kalau nikmatin hidup boleh nggak? Boleh. Bu, Sayyidina Abu Bakar pernah bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'ul masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Ibu, kita kalau dengar nama Nabi kita bersolawat Ibu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya, "Ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ketika engkau membahas tentang bakhil, ketika engkau membahas tentang perkara pelit, ya, ketika engkau membahas tentang orang yang hartanya bisa membakar harta yang lain, maka apakah termasuk jika seseorang yang memiliki harta, jika seseorang memiliki uang, dia menikmati uangnya, menikmati jerih payahnya, tapi dia tidak lupa bersedekah? Artinya dia punya duit, sedekahnya jalan, tapi kadang-kadang dia suka jalan-jalan juga. Dia senang bersedekah, tapi terkadang dia suka ganti beli baju juga. Ya, nih Ibu, kira-kira nih bajunya udah berapa lemari? Kerudungnya udah berapa rak? Pertanyaan saya, lemarinya banyakan Ibu, lemari baju banyakan Ibu, banyakan Bapak? Iyalah Ibu ya, orang setahun aja bisa 10 majelis maulid, 10 baju itu ganti. Kalau Bapak atuh aja koko itu lagi. Jadi kita boleh nggak beli baju? Boleh. Kita boleh nggak menikmati hidup? Boleh. Kita boleh nggak sih beli perhiasan? Boleh. Boleh nggak beli kendaraan? Boleh. Senang sama tas? Boleh nggak? Boleh. Akan tetapi juga jangan kita lupakan tentang bersedekah. Bu, ada rotasi kalau kita punya barang. Ibu punya kerudung 20, baru beli 3, keluarin 3. Rotasi namanya. Sehingga kita tidak termasuk orang yang menimbun barang. Nanti berat pertanggungjawabannya. Ya. Jadi, oh gitu ya Ustazah, berarti aman. Beli kerudung 2, keluarin 5. Beli kerudung 1, keluarin 5. Beli 2, keluarin. Artinya ada rotasi. Kita menikmati hidup silahkan. Kita mungkin mau jalan-jalan silahkan. Karena kalau semua niatnya ibadah, insya Allah berpahala. Dan jangan lupa untuk bersedekah, insya Allah. Dan jangan sekalian yang kelima, yang terakhir, kurangin kita kumpul-kumpul yang tidak baik. Kurangin kumpul-kumpul yang membuat kita lalai. Tapi seringlah kita bermuhasabah, seringlah kita kumpul-kumpul di majelis-majelis semacam ini. Betapa banyak majelis-majelis ilmu, betapa banyak pengajian-pengajian yang mungkin belum kita kunjungi. Yuk bismillah, target kita tahun ini harus lebih banyak lagi titik-titik majelis yang kita datengin. Insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Amin ya Rabbal. Ada berapa tadi Bu? 5. Yang pertama, udah. Kurangin makan, banyakin puasa. Yang kedua, kurangin tidur, banyakin sholat malam. Yang ketiga, kurangin bicara yang gak penting, tapi perbanyak berzikir. Kurangin ghibah namimah, tapi banyakin berzikir. Yang keempat, kurangin bermewah-mewahan, tapi dia lupa dengan sedekah. Justru kita perbanyak simpanan kita untuk menghadap kepada Allah, yaitu dengan bersedekah. Yang lagi sakit, sedekah. Karena da'u mardhakum bisadaqah, obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Mungkin ada yang lagi punya hajat, anaknya lagi ujian, bismillah sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah Allah lancarkan ujian anak-anaknya. Mungkin yang lagi menghadapi banyak masalah, sedekah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Dan as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah bisa mencegah bala. Ya, apalagi bulan Muharram ini. Nah, saya ingin memberikan satu poin terkait sedekah. Mau Bu? Penting buat kaum ibu-ibu dan penting buat kaum bapak-bapak. Di bulan Muharram
ada satu hari namanya hari Asyura. Hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Sebisa mungkin besok hari Asyura kita puasa Ibu, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Di hari Asyura ada hadis dari baginda Rasul, siapa orang yang melapangkan belanja keluarganya, man wassa ala iyalih, siapa orang yang menambahkan, yang meluaskan belanja keluarganya fi yaumi Asyura, di hari Asyura, Allah akan lapangkan, Allah akan panjangkan rezekinya sampai setahun yang akan datang. Bu, siapa orang yang memberikan belanja tambahan kepada keluarganya di hari Asyura, Allah akan panjangkan rezekinya, Allah akan lapangkan rezekinya sampai setahun yang akan datang. Wahai suami, ingat ini bulan Muharram, bulan kebaikan, khususnya di hari Asyura. Nanti tanggal 10 bulan Muharram, tambahin belanja istrinya. Suami saya nggak datang, Ustazah, rekam, kirimnya nggak usah ke WA, kirim ke grup keluarga. Saya bisa mempertanggungjawabkan ucapan saya, ya. Bapak jangan pura-pura nggak ngeliat itu, Pak. Dan ini hadis dari baginda Rasul. Kita pengen rezeki kita berkah, kita pengen rezeki kita banyak, rezeki kita mudah. Ternyata diantaranya di hari Asyura. Ini sekarang tanggal 1, hitung Bu sampai tanggal 10. Hari itu tanggal 10 hari Asyura, maka seorang suami tambahin belanja istrinya. Umi, Ibu, Bapak manggil Ibu apa, Pak? Mama, ayang Beb, Mami, ini Ibu, ini hari Asyura, saya tahu ilmunya, kata Bapak. Saya tambahin, biasanya saya kasih kamu belanja 1 juta, nih saya kasih tambahin kamu 1.025.000. Alhamdulillah. Tapi nggak gitu-gitu juga, Pak. Tambahin. Dan seorang istri ketika kita punya rizki, maka di hari Asyura tambahin jajan anak-anaknya, tambahin jajan cucu-cucunya. Jadi niatin nanti di hari Asyura, ambil uang recehan, siapin uang recehan, anaknya semua dikasih, cucunya semua dikasih. Dan di hari Asyura tambahin menu masakan kita dalam rumah tangga. Ya, Ibu biasanya kalau masak apa aja, Bu? Tempe, tahu, sambal, lala, ikan asin. Enak itu. Gimana Ustazah, kalau biasanya kan saya bikinnya ikan asin, tempe, tahu goreng, telur dadar, sambal sama lalapan kangkung. Besok saya tambahin deh Ustazah, boleh nggak lalapannya lalapan timun sama lenca? Jangan lalapan ditambahin, daging yang ditambahin, ikan yang ditambahin. Bukan ikan, bukan ayam, tapi berbeda dari biasanya. Kenapa? Niat tabarrukan wa tafa'ulan, keberkahan di hari Asyura, dan kita menjalankan perintah dari baginda Rasulullah SAW. Siapa yang melapangkan belanja keluarganya di hari Asyura, Allah akan lapangkan rezekinya setahun sampai setahun berikutnya. Amin ya Rabbal. Ibu punya ada yang kerja di rumah, tambahin, kasih bonus, nggak usah banyak-banyak, tapi ada perbedaan, ada tambahan sedikit. Itu terkait dengan sedekah, ya. Nah, jadi insya Allah ini bulan Muharram, makanya kita menyantuni anak-anak yang istimewa. Tapi jangan lupa, kita punya keluarga mungkin yang sedang susah juga kita berikan, dan kita punya keluarga inti, ayo kita berikan, insya Allah tambah berkah rezeki kita. Dan yang terakhir, ya, perbanyak kumpul di majelis-majelis ilmu. Ya, perbanyak kita hadir di tempat-tempat yang semacam ini. Insya Allah kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Jamaah sekalian, ini yang paling akhir. Selain itu ada satu hal yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa ketika seseorang sudah usia 40 tahun, bukan tadi saja tuh, akan tetapi satu amalan, yaitu kita membaca doa. Ketika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun, kata Allah dalam Al-Quran, maka bacalah doa. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu ada dalam Al-Quran, suratnya, nanti Ibu lihat, surat nanti Ibu lihat, ada dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf. Oh maaf,
Iya, Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15 itu baca, seseorang ketika sudah usia 40 tahun ke atas jangan tinggalin baca doa itu. Kenapa? Rabbi auzi'ni, ya Allah karuniakanlah kepadaku an ashkura, agar aku menjadi orang yang bersyukur, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, yang kau berikan senantiasa kepadaku. Umur 40 tahun itu udah lama, umur 40 tahun itu udah banyak, maka jadikanlah aku ini orang yang gampang bersyukur kepadamu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan juga nikmat yang kau kirimkan kepada orang tuaku, agar kita menjadi orang yang tahu jasa tentang orang tua kita. Wa aslih li fi zurriyati, ya Allah perbaiki aku, perbaiki anak keturunanku. Ya, jadi perbaiki semua amal ibadahku. Doa ini adalah bukan hanya sekedar kita minta untuk jadi hamba Allah yang bersyukur, tapi mudah-mudahan kita minta kepada Allah, Allah perbaiki kehidupan kita, Allah perbaiki amal ibadah kita, agar kelak insya Allah kita jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya Rabbal. Cukup. Lihatin kakinya udah bongkar kanan gini, nguapnya udah 3 kali, matanya udah kedap-kedip. Jadi jamaah sekalian, itulah diantara hikmah ya, bahwa setelah bermuhasabah, ya Allah umur udah lebih dari 40 tahun, maka diantara yang harus kita perbaiki bukan sekedar bermuhasabah saja, bukan sekedar kita merenung saja, tapi harus ada perubahan. Yuk, yang 5 hal tadi kita mulai menjalankannya, dan doa yang tadi insya Allah bisa kita jalankan, bisa kita mulazamahkan, bisa kita rutinkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal. Jamaah sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan ada satu hal yang sebisa mungkin tidak kita tinggalkan di bulan Muharram ini. Ya, apa? Yaitu ibu membaca ayat kursi sebanyak 360 atau 365 kali ayat kursi. Kenapa? Karena sejumlah bilangan hari dalam setahun. Ayat kursi udah hafal Bu? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum wala yuhituna bisyai'in min ilmihi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat kursi ya. Kalau belum hafal, cari ayat kursi, baca Latinnya nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin baca Arabnya. Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 ya, 285 255, mohon maaf, 255. Ayat kursi itu a'zamul ayat fil Quran. Ayat kursi itu adalah ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, maka kita baca ya. Jadi kita hidupkan bulan Muharram ini dengan memperbanyak baca ayat kursi. Nggak harus selesai hari ini, tapi kalau bisa hari ini cakep. Nggak tuntas nih Ustazah baru dapat 200, lanjutin lagi besok. Pokoknya bulan Muharram kita hidupkan, bulan pertama di bulan Muharram atau di bulan pertama Hijriah, yaitu kita memperbanyak membaca ayat yang paling mulia, yaitu ayat kursi. Karena seseorang yang membaca ayat kursi sebanyak bilangan tahun, sebanyak bilangan hari dalam setahun, insya Allah Allah jaga, Allah pelihara zahir batinnya, insya Allah semakin menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, jangan lupa lagi tambahin habis sholat fardu. Habis sholat fardu 5 waktu, baca ini sekali aja. Jadi habis sholat fardu baca ini sekali,
Tapi selama bulan Muharram ini ayo kita baca. Insya Allah Allah jaga kita zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya.